Dari studio JTV Surabaya, inilah debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan tahun 2024. Dan malam ini bersama moderator kita, Agnes Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada seluruh pemirsa setia JTV dan tentu saja juga ingin menyapa terkhusus untuk warga masyarakat Kota Pasuruan karena pada malam hari ini bersama-sama selama 90 menit ke depan kita akan menyaksikan debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan 2024. Persembahan dari KPU Kota Pasuruan yang tentu saja bekerja sama dengan JTV dan bisa diakses di link streaming dari YouTube JTV dan KPU Kota Pasuruan. Dan pada malam hari ini bersama saya Agnes selama 90 menit ke depan kita akan mendengarkan, menyimak dan menyaksikan bersama-sama paparan visi dan misi, kemudian juga bagaimana gagasan dari pasangan calon yang akan memimpin Kota Pasuruan dengan tema yang sudah disiapkan dan tentunya dengan sejumlah pertanyaan dari para panelis. Bapak Ibu sekalian, perkenankan kalau tadi saya sudah menyapa masyarakat Kota Pasuruan, saya juga ingin menyapa sejumlah tamu yang hadir di studio JTV. Yang terhormat Ketua KPU Kota Pasuruan Bapak Nanang Abidin SPD, tentunya bersama dengan jajaran yang hadir. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kota Pasuruan bersama dengan anggota yang juga hadir pada malam hari ini, jajaran Forkopimda Kota Pasuruan atau yang mewakili, tentunya juga para panelis yang sudah bekerja dengan sedemikian keras untuk menyimak dan juga membuat sejumlah pertanyaan. Teman-teman disabilitas juga hadir pada malam hari ini, terima kasih karena mereka juga punya suara yang sama untuk nanti disalurkan di tanggal 27 November 2024. Dan tentunya terkhusus juga untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pasuruan beserta pendukungnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita awali debat publik pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan disusul dengan jingle Pilkada Kota Pasuruan. Hadirin disilahkan berdiri.
kami persilahkan kepada Bapak Ibu hadirin untuk dapat duduk kembali. Terima kasih dan semoga semangat ini juga nanti bisa diteruskan. Juga terkhusus untuk masyarakat Kota Pasuruan yang nanti akan memilih di tanggal 27 November 2024. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saat ini kita akan mengawali rangkaian acara debat dengan mendengarkan bersama sambutan dari Ketua KPU Kota Pasuruan yang nantinya akan berkenan untuk membuka acara dengan doa. Untuk itu kami undang kepada yang terhormat Ketua KPU Kota Pasuruan Bapak Nanang Abidin SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Komisioner KPU Kota Pasuruan, saya hormati Bawaslu, ketua dan anggota, yang saya hormati forum pimpinan kepala daerah atau yang mewakili, yang saya hormati panelis, yang saya hormati pasangan calon Bapak Adi Wibowo dan Bapak Haji Nawawi, yang saya hormati dari perwakilan disabilitas, yang saya hormati Bapak Ibu pendukung dan seluruh Bapak Ibu ketua dan anggota partai politik yang hadir pada malam hari ini dan seluruh tokoh masyarakat LSM yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam melaksanakan debat yang perdana. Salat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita dapat syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, debat merupakan salah satu metode kampanye. Selain dari pertemuan terbatas, selain dari pertemuan tatap muka, debat merupakan salah satu hal yang difasilitasi. Ada hal yang difasilitasi dari KPU, yaitu berupa APK, BK, dan termasuk sebagian dari debat. Dan nantinya juga ada yang namanya fasilitasi iklan. Untuk itu tujuannya kita melaksanakan hal ini untuk memberikan pengetahuan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Kota Pasuruan khususnya, bahwasanya Rabu tanggal 27 November tahun 2024 seluruhnya akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Pasuruan. Bapak Ibu yang saya hormati, penting kiranya kita bersosialisasi untuk seluruh warga Kota Pasuruan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga daya upaya kita dari kegiatan sosialisasi yang sudah kita akan lakukan juga bersama pemerintah daerah dan bersama dengan Kapolres, bersama dengan Dandim dan bersama dengan Kejaksaan, kita selalu didampingi dalam proses tahapan ini sehingga sampai di malam hari ini kita bisa berkumpul pada acara debat yang perdana ini. Semoga tujuan kami sebagai KPU Kota Pasuruan yang menyebarluaskan mengenai hal di dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 disebutkan bahwasanya KPU Kota Pasuruan dalam menyelenggarakan debat ini dalam satu pasangan calon akan menyelenggarakan bentuk dalam panelis yang nanti ada sebuah pertanyaan yang dimana ada sebuah materi yang akan disampaikan oleh pasangan calon yang ada dengan diawali dengan ada moderator yang menjadi presenter ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa kita berdoa mohon agar KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai penyelenggara dan semuanya kita minta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia
sebagai seluruh masyarakat yang ada di Kota Pasuruan bahwa kita akan melaksanakan dengan baik, melaksanakan dengan lancar, dan berikan kami doa untuk itu. Ala hadiniyah al-niyatin solehah al-fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon kepada Ketua KPU Kota Pasuruan tetap berada di atas stage, dan saya akan mengundang kepada Komisioner KPU Kota Pasuruan untuk juga bergabung di atas stage. Kepada yang kami hormati Ibu Vincentia Niken Devi Intansari, Divisi Sosdiklih dan Parmas SDM KPU Kota Pasuruan, kami persilakan. Kemudian juga turut mengundang kepada yang kami hormati Bapak Saiful Hidayat, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Pasuruan, untuk bergabung bersama di atas stage. Bapak Ibu sekalian, KPU Kota Pasuruan ini telah menunjuk 3 orang panelis yang bertugas untuk menyusun sejumlah pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pasuruan. Dan nanti Ketua KPU akan menerima secara langsung sejumlah pertanyaan dari panelis. Untuk itu kita berkenalan dan mohon kesediaan panelis untuk bisa bergabung juga di atas stage. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu untuk panelis pertama, Ibu Juvencia Priska Esol. Pasuruan dan juga seluruh yang hadir di studio JTV, penyerahan secara simbolis dari tim panelis sejumlah pertanyaan dalam amplop tertutup dan tersegel diserahkan kepada Ketua KPU Kota Pasuruan. Kami silakan. Baik, bisa disaksikan tersegel. Terima kasih, berkenan kepada Ketua KPU Kota Pasuruan untuk menyerahkan kepada saya selaku moderator. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk KPU Kota Pasuruan dan juga para panelis, dan kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat duduk semula. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita mendengarkan sambutan dari Ketua KPU Kota Pasuruan dan juga menyaksikan secara langsung serah terima pertanyaan dari para panelis, maka tentu saja kita akan masuk dalam inti dari debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan 2024. Saya akan mengundang pasangan calon untuk berada di atas stage dan menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin yang berbahagia dan juga warga Kota Pasuruan, pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Pasuruan nomor urut 1, Adi Wibowo STP MSI dan Haji Muhammad Nawawi Eskom MM. Kami silakan Bapak. Dan untuk nomor urut 2 dari pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan 2024 adalah kotak tidak bergambar. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai untuk debatnya, pendukung boleh dimohon untuk tetap tenang karena nanti apa yang disampaikan supaya bisa terdengar jelas oleh warga Kota Pasuruan. Sebelum kita mulai dalam debat kali ini, terlebih dahulu ada sejumlah tata tertib yang harus diikuti bersama baik oleh pasangan calon ataupun juga pendukung dan juga hadirin yang hadir. Berikut kita simak bersama. Tata tertib pasangan calon, debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan tahun 2024. Debat akan dipandu moderator yang memiliki wewenang penuh mengatur lalu lintas debat. Pasangan calon akan mendapatkan giliran berbicara sesuai dengan rundown. Pasangan calon menjawab pertanyaan sesuai tema debat yang berlangsung. Moderator menghitung waktu saat pasangan calon mulai berbicara.
Moderator akan menawarkan pasangan calon untuk melanjutkan pemaparannya jika waktu masih tersedia. Jika pasangan calon tidak memanfaatkan waktu tersebut, maka akan dihentikan dan moderator melanjutkan pada tahapan debat berikutnya. Moderator akan meminta pasangan calon berhenti berbicara saat waktu yang disediakan habis. Pasangan calon tidak diperkenankan membawa handphone atau tablet saat debat, kecuali catatan dan alat tulis. Tata tertib peserta undangan debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan tahun 2024. Pendukung masuk ruang 30 menit sebelum siaran dimulai. Hanya pendukung bertanda khusus atau ber-ID yang diizinkan masuk. Pendukung dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon. Pendukung dilarang meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Pendukung dilarang membawa alat musik atau pengeras suara. Pendukung dilarang membuat kegaduhan. Pendukung yang dinilai mengganggu jalannya debat akan diberi teguran hingga dikeluarkan oleh petugas dari ruang debat. Saat commercial break, pendukung pasangan calon dilarang berinteraksi dengan pasangan calon. Tepuk tangan dan yel-yel pendukung boleh dilakukan setelah diizinkan moderator saat jeda. Selama debat berlangsung, handphone harap dinonaktifkan atau menggunakan mode getar. Baik, itu tadi adalah tata tertib yang telah disampaikan baik untuk pasangan calon dan juga untuk hadirin para pendukung juga. Kita akan masuk dalam sesi pertama di mana pada malam hari ini untuk debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan 2024, tema yang diusung adalah strategi dan inovasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan kota Pasuruan yang berkeadilan. Sesi pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah penyampaian visi dan misi dari pasangan calon dengan durasi waktu adalah 3 menit yang akan dihitung dari sejak Anda berbicara. Dan nanti 10 detik terakhir nanti akan ada countdown yang akan mengingatkan dan ketika waktu habis maka sudah tidak bisa lagi berbicara. Demikian. Baik Bapak Ibu sekalian, warga Kota Pasuruan, kita akan simak bersama paparan visi dan misi pasangan calon nomor urut 1, 3 menit dihitung dari sejak Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU beserta anggota, Ketua Bawaslu beserta anggota, tim panelis, para hadirin Forkopimda, dan tentu seluruh warga Kota Pasuruan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini tentu menjadi momentum yang sangat penting. Bagaimana merumuskan pembangunan Kota Pasuruan ke depan, bahwa pembangunan itu sejatinya adalah perbaikan dan keberlanjutan. Maka kami, saya Adi Wibowo bersama pasangan saya, Mas Haji Nabawi, adalah bagian penting dari proses pembangunan yang selama ini pemerintahan daerah itu adalah bagian dari eksekutif dan legislatif dalam merumuskan perencanaan penganggaran pembangunan di Kota Pasuruan. Maka untuk itu pada kesempatan ini tentu kami merumuskan visi tentang keberlanjutan dari Kota Pasuruan yang maju ekonominya, indah kotanya, dan harmoni warganya. Menjadi keberlanjutan untuk lebih memantapkan dan mengisi ruang-ruang yang selama ini belum menjadi sebuah capaian, yaitu dengan bagaimana Kota Pasuruan yang aktif dan harmonis kehidupannya, mandiri ekonominya, guyup warganya, dan indah kotanya. Ini penting bagaimana kota dianggap mandiri adalah bagaimana konteks layanan publiknya itu adalah sudah terdigitalisasi. Digitalisasi menjadi bagian penting bukan hanya pada konteks infrastruktur, tapi merubah mindset birokrasi aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan publik secara transparan, cepat, dan akuntabel. Yang kedua tentu adalah memanfaatkan bagaimana anggaran pendapatan dan belanja daerah semaksimal mungkin untuk kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan sebagai bagian penting kebutuhan dasar masyarakat. Kedepan tentu butuh inovasi. Inovasi itu adalah out of box, tentu adalah dengan
Capaian-capaian yang meski dilakukan selama ini dengan target-target dan indikator yang telah terukur. Kita punya banyak potensi di Kota Pasuruan, baik itu kawasan wisata religius, heritage, juga sektor UMKM, serta kawasan pesisir yang ini menjadi modal utama merumuskan kapasitas pembangunan di Kota Pasuruan sehingga keberlanjutan pembangunan di Kota Pasuruan yang selama ini dengan capaian-capaiannya bisa diwujudkan untuk Kota Pasuruan yang maju, harmonis, dan berkelanjutan. Ya, waktu habis. Terima kasih untuk paparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 1 dan Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita akan masuk dalam sesi kedua di mana pasangan calon akan menjawab sejumlah pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis. Nanti akan kita susun di sini. Untuk itu jangan kemana-mana karena debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan 2024 akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama dengan kami dalam debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2024 persembahan dari KPU Kota Pasuruan yang bisa disaksikan dalam live streaming YouTube JTV dan KPU Kota Pasuruan. Baik, kita akan masuk dalam pendalaman visi misi yang mana dalam pendalaman ini bentuk sesi debatnya adalah dengan menjawab sejumlah pertanyaan. Tadi selama jeda kita sudah membuka, disaksikan bersama, kita buka segel dan kita masukkan amplop-amplop yang masih tersegel di kotaknya masing-masing. Dan nanti aturan sesi kedua kali ini adalah pasangan calon akan memilih gambar yang tertera di layar. Dari gambar yang dipilih akan muncul subtema. Setelah muncul subtema, maka pasangan calon akan memilih amplop A atau amplop B. Baru kemudian saya bacakan dan Anda akan memiliki waktu untuk menjawab. Di mana untuk menjawab di segmen kali ini adalah dari calon wakil wali kota. Menjawab dalam waktu 2 menit 30 detik. Kemudian calon wakil wali kota melengkapi dalam waktu 1 menit. Untuk menjawab adalah calon wali kota terlebih dahulu. Waktunya 2 menit 30, untuk wakil wali kotanya, calon wakil wali kotanya melengkapi dalam waktu 1 menit. Baru setelah itu kita akan pilih lagi untuk pertanyaannya. Terima kasih, matur nuwun, mohon tetap tenang Bapak Ibu sekalian.
Kita akan mulai untuk sesi pendalaman visi misi di segmen kedua kali ini. Kami persilakan karena yang menjawab adalah calon wali kota, maka calon wali kotanya akan memilih gambar yang terpampang di layar. Silakan dipilih yang mana Bapak? Payung Madinah. Payung Madinah. Ya, kita pilih Payung Madinah. Dan untuk temanya adalah hukum dan kebijakan publik. Saya akan ambil hukum dan kebijakan publik. Di sini ada 2 amplop Bapak, pilih A atau B? Pilih yang A, oke. Masih tersegel, saya buka. Mohon disimak bersama. Hukum dan kebijakan publik. Kebijakan publik hendaknya selaras dengan hukum. Hal ini menjadi acuan bagi setiap penyelenggara negara, termasuk kepala daerah. Kebijakan populis memang langkah yang memberi stimulus pada masyarakat, namun bersifat sesaat dan jangka pendek. Kota Pasuruan sebagai penyangga perkembangan wilayah sekitar harus berinovasi dalam hal penataan tata ruang kota agar nyaman, indah, dan rapi serta aman. Pertanyaannya, inovasi dan pilihan kebijakan apa yang dilakukan paslon sehingga dapat tertuang menjadi kebijakan daerah yang berdampak nyata bagi masyarakat? Baik, kami persilakan kepada calon wali kota untuk menjawab, durasi 2 menit 30 detik sejak Anda berbicara. Terima kasih. Tentu kepala daerah sebagai penyelenggara negara bekerja atas dasar regulasi. Dan itu adalah aturan yang mesti dijalankan. Namun di satu sisi, tentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik harus melakukan inovasi untuk memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat. Ini penting sekali sehingga pemerintah dan birokrasi itu harus berdampak, memberikan nilai atau value lebih dalam setiap pembangunan di dalamnya. Untuk itu, tentu inovasi itu adalah out of box. Satu sisi tentu harus keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang itu normatif sehingga harus memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Pasuruan. Upaya-upaya ini bisa dilakukan tentu dengan pertama adalah pemerintah harus merubah mindset dari sesuatu yang bekerja selama ini dengan tumpukan kertas, kerja rutinitas, tapi harus memutus mata rantai yang terlalu panjang dengan layanan publik yang lebih nyata, yang transparan dan akuntabel. Untuk itu tentu yang perlu dilakukan adalah upaya-upaya inovasi. Bagaimana misalnya untuk peningkatan APBD, itu peningkatan PAD-nya, selain dari intensifikasi, harus juga dilakukan ekstensifikasi di dalamnya. Untuk itu, upaya-upaya inovasi ini penting, karena akan memberikan dampak yang lebih maksimal di dalamnya. Oke, terima kasih. Saya Mohon maaf, karena ini masih sesi calon wali kota, jadi mungkin masih ada waktu untuk calon wali kota sampai dengan waktu habis, nanti cawa wali ada sendiri. Oke, terima kasih. Sesuatu yang berdampak ini penting karena birokrasi dan pemerintahan sekarang harus memberikan dampak yang lebih. Selama ini kami adalah menjadi bagian dari pemerintahan selama ini yang ingin proses perjalanannya adalah ada peningkatan selama ini. Selama ini kita sudah bicara tentang konteks membuat branding Kota Pasuruan. Kedepannya tentu kalau kemarin bicara tentang konteks yang makro, maka sekarang adalah yang mikro, yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Bagaimana untuk peningkatan ekonomi masyarakat, bagaimana sektor UMKM bisa tumbuh secara langsung dengan konteks desentralisasi urusan UMKM, termasuk coworking space di tingkat kelurahan. Ini menjadi inovasi-inovasi yang ingin kami lakukan. Waktu habis, terima kasih. Dan berikutnya calon wakil wali kota dapat melengkapi 1 menit sejak Anda berbicara. Oke, Matur nuwun, saya melengkapi kaitan dengan jaminan hukum yang ada di Kota Pasuruan. Tentu pemerintah daerah adalah bagian dari eksekutif dan legislatif. Tentu DPRD juga punya kewenangan bisa membuat perda dan eksekutif bisa membuat perwali. Tentu salah satu ini adalah bagian dari perjalanan pemerintah daerah agar masyarakat yang mau berinvestasi di Kota Pasuruan, mungkin juga kaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Tentu hari ini masih banyak status hukum itu kadang terjun ke bawah, tapi ke atas sangatlah tumpul. Tentu ini ada bagian dari salah satu misi kami
agar masyarakat Kota Pasuruan sekarang ini yang ada di Kota Pasuruan ini benar-benar harus ada jaminan bahwa status hukum masyarakat Kota Pasuruan adalah sama. Tentu ini yang harus digarap oleh pemerintah daerah. Tentu bagian dari itu semua kerjasama dari semua stakeholder, dalam hal ini ada Forkopimda dan semua masyarakat sampai di tingkat bawah. Habis. Ini harus bareng-bareng. Terima kasih kompak. Bapak, waktunya habis. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Matur nuwun. Oke, berikutnya kita akan silakan calon wali kota untuk kembali memilih ikon Pasuruan yang lain. Untung Suropati. Kami persilakan. Baik, temanya adalah pencegahan KKN. Silakan A atau B amplop yang dipilih Bapak. Tadi sudah A, sekarang B. Oke, baik. 6B berarti ya, pencegahan KKN. Masih tersegel, saya buka. Untuk tema pencegahan KKN. Salah satu cita-cita reformasi adalah pemberantasan KKN. Namun, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih hanya menjadi slogan politik untuk meraih simpati publik. KKN di sektor pengadaan barang dan jasa masih terjadi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Pertanyaannya, strategi apa yang paslon lakukan agar perilaku KKN di Kota Pasuruan dapat ditekan secara maksimal? Kami persilahkan calon wali kota menjawab, durasi 2 menit 30 detik. Terima kasih. Sebagai amanah reformasi, maka KKN harus dihapuskan. Tentu penting bagi kita juga bahwa alhamdulillah di Kota Pasuruan selama ini dalam pencegahan korupsi mengalami peningkatan yang luar biasa. Kami menjadi bagian dari pemerintah kemarin yang notabene ketika awal kami dilantik, MCP kita, Monitoring Center of Representation kita, itu adalah tahun 2021 adalah nilainya 44. Di tahun 2022 naik menjadi 85 dan tahun 2023 naik menjadi 95,5 atau genapnya 96. Tentu pada konteks pencegahan korupsi, hal yang paling utama adalah membuat sebuah sistem, desain sistem yang memungkinkan terjadi atau sesuatu yang minimal terjadi penyelewengan, baik itu dalam konteks korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka hal yang mendasar upaya pencegahan korupsi yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan sistem untuk meningkatkan transparansi. Yang kedua, meningkatkan penegakan hukum, memperkuat penegakan hukum, membangun sistem pengawasan yang kuat, meningkatkan kesejahteraan pegawai publik, dan tentu pendidikan anti korupsi atau anti KKN dari semua lini mulai dari generasi pendidikan dan masuk dalam kurikulum pendidikan. Berikutnya adalah tentu dengan pendekatan teknologi digital atau digitalisasi. Karena dengan teknologi digitalisasi memungkinkan orang tidak berketemu orang dan tidak terjadi penyelewengan di dalamnya. Termasuk adalah peningkatan kesadaran sosial, pengenalan keterbukaan dan akuntabilitas, dan yang tidak kalah penting selama ini adalah minim adalah memberikan keteladanan yang dilakukan oleh pemimpin di Kota Pasuruan. Kita bersyukur selama ini ada 8 area intervensi dalam Monitoring Center of Preparation, yaitu adalah bagaimana dalam konteks perencanaan dan penganggaran APBD itu harus transparan dan akuntabel. Yang kedua adalah dalam pengadaan barang dan jasa. Ketiga, perizinan. Keempat adalah pengawasan aparat intern pemerintah atau APIP. Yang kelima, manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Keenam, optimalisasi pajak daerah dan juga manajemen aset daerah, dan juga yang tidak kalah penting tata kelola keuangan kita. Ini menjadi kunci bagaimana sistem dibangun dalam mengantisipasi KKN yang ada di Kota Pasuruan. Habis, terima kasih. Saya persilahkan kepada calon wakil wali kota untuk melengkapi, waktunya 1 menit sejak Anda berbicara. Ya. Terima kasih. Berkaitan dengan pembumihangusan KKN, tentu yang pertama adalah kita sebagai pemimpin di Kota Pasuruan harus memberikan contoh. Yang berikutnya kita harus mampu menjamin bahwa para ASN dan semua pelayanan ini benar-benar melakukan sebuah perilaku yang baik. Tentu semua regulasi yang ada di Kota Pasuruan semangatnya adalah sama, bahwa kita tidak boleh melakukan KKN. Tentu hari ini Kota Pasuruan dengan MCP yang sudah naik, tentu semua aturan yang ada di Kota Pasuruan ini semuanya mengikuti ke arah sana.
Tentu wabil khusus hari ini KPK ini ke depan harus banyak melakukan pencegahan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, stakeholder, pelaku pemerintahan, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, sehingga masyarakat kita juga paham terhadap apa sebenarnya yang dilakukan KPKN itu ada tidak boleh terhadap jalannya pemerintahan di Kota Pasuruan agar ada jaminan pembangunan yang berkesinambungan. Waktu habis, terima kasih. Di segmen kali ini masih ada satu kali lagi kesempatan kepada calon wali kota untuk memilih ikon Pasuruan yang nanti akan menjadi pertanyaan. Silakan. Harmoni. Harmoni. Ya, subtemanya adalah pelayanan dasar kesehatan. Ada 2 amplop Bapak, A atau B? A. A, oke baik. Masih tersegel, sama-sama kita buka. Pelayanan dasar kesehatan. Salah satu komponen pencapaian indeks pembangunan manusia adalah kesehatan. Dewasa ini salah satu kasus besar yang dihadapi Kota Pasuruan adalah kasus stunting yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi, gizi ibu hamil, kondisi sakit, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Pertanyaannya, kebijakan apa yang akan paslon lakukan dalam menurunkan angka stunting di Kota Pasuruan? 2 menit 30 detik untuk calon wali kota untuk menjawab. Alhamdulillah Kota Pasuruan stunting kita nilainya turun di bawah target nasional. Yang tadinya dari 18% sekarang adalah 11%. Dan saya menjadi bagian penting dari proses itu karena saya kemarin menjadi wakil wali kota, menjadi tim percepatan penanganan stunting. Dan di Kota Pasuruan dengan program grebek stuntingnya itu dari 18% turun menjadi 11%. Di tahun 2024 ini kita mentargetkan adalah di bawah 5% untuk stunting. Stunting memang tidak berdiri sendiri. Hari ini kita sadari bahwa stunting bukan hanya persoalan kurang gizi, tapi juga berkaitan erat. Kantong-kantong stunting biasanya beririsan dengan juga kantong-kantong kemiskinan. Maka untuk itu butuh program yang komprehensif, yang terintegrasi dalam penanganan stunting. Mulai tentu dalam konteks sosialisasi kepada remaja pranikah, yang menikah, ibu hamil, dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah menyiapkan sistem yang memungkinkan peningkatan kesejahteraan. Sehingga masyarakat pada tingkat kesejahteraannya, satu sisi adalah tercapai, sehingga tentu kemiskinan turun dan juga stuntingnya turun. Butuh kolaborasi dan ini menjadi program yang sangat penting karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Alhamdulillah stunting kita turun signifikan dan kita mendapatkan insentif fiskal dari penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim yang menjadi bagian penting bagaimana penanganan hal yang fundamental. Apalagi kalau kita Indonesia punya cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045, maka kuncinya anak-anak kita adalah terbebas, terlepas dari stunting. Ini penting karena ini menjadi fondasi bahwa Kota Pasuruan juga ingin berkontribusi bagi target nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Anak-anak Kota Pasuruan ke depan harus sehat, harus bebas dari stunting dan tentu linear seiring dengan bagaimana kantong-kantong kemiskinan, kantong-kantong pengangguran juga bisa diatasi dengan kebijakan pemerintah ke depannya. Ini menjadi catatan bagi kita tahun ini. Waktu habis, terima kasih. Kami persilahkan untuk calon wakil wali kota melengkapi 1 menit sejak Anda berbicara. Kata kunci kita selesaikan stunting adalah kita kolaborasi. Tentu pemerintah daerah tidak bisa berdiri sendiri. Merubah perilaku budaya kehidupan masyarakat khususnya yang di kawasan kumuh ini betul-betul perlu sinergitas pemerintah daerah baik dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan semua masyarakat yang terlibat dalam hal ini. Tentu kaitan dengan bicara kesehatan ada kader kesehatan, bicara tentang bayi ada kader posyandu. Ini tentu perlu terus-menerus kita lakukan sosialisasi. Tidak hanya bicara program di atas meja, tapi eksekusinya kita bareng-bareng bersama masyarakat agar persoalan stunting bisa menjawab dan bisa turun.
Karena persoalan stunting memang tidak bisa bicara dari pemerintah daerah saja. Kita urusan air bersih saja di Kota Pasuruan masih belum merata. Padahal salah satu indikator agar stunting itu bisa turun, urusan air bersih harus bersih. Baik, Dan terima itu harus kasih. Waktunya tersebar. habis Bapak. Terima kasih untuk segmen kedua kali ini. Sekali lagi boleh kita berikan aplaus untuk segmen kedua kali ini. Dan pendalaman visi misi nanti masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami dalam debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan 2024. Saya Letnan Kolonel Arhanut Noreska, saya ingin mengajak warga Kota Pasuruan untuk ikut sukses melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan tahun 2024. Datangilah ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November Pilgub Jatim seneng bareng Pilkada Kota Pasuruan, pemilih cerdas bermartabat. Saya Kopras Pamino Nainggolan. Ayo masyarakat Kota Pasuruan sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Pasuruan tahun 2024. Datang ke TPS pada hari Rabu 27 November 2024. Pilgub Jatim seneng bareng Pilkada Kota Pasuruan, pemilih cerdas bermartabat. Saya Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Davis Musisi Suara SIK Emikom, mengajak kepada masyarakat Kota Pasuruan untuk sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota Pasuruan tahun 2024. Ayo datang ke TPS di hari Rabu, tanggal 27 November 2024, Pilgub Jatim seneng bareng, Pilkada Kota Pasuruan, pemilih cerdas bermartabat. Saya Letnan Kolonel Arhanut Noreska, saya ingin mengajak warga Kota Pasuruan untuk ikut sukses melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan tahun 2024. Datangilah ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November Pilgub Jatim seneng bareng Pilkada Kota Pasuruan, pemilih cerdas bermartabat. Anda masih kembali bersama dengan kami dalam debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan 2024. Dan di segmen kali ini masih sama, masih dalam penajaman atau pendalaman visi misi dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang telah dirumuskan oleh panelis. Namun kali ini dan dalam sesi ini yang menjawab pertanyaan dan memilih ikon adalah calon wakil wali kota dengan durasi 2 menit 30 detik. Sementara untuk calon wali kotanya akan menanggapi atau melengkapi dalam durasi 1 menit. Baik, kami persilahkan terlebih dahulu untuk calon wakil wali kota memilih ikon yang tersisa. Di sini masih ada 3, silakan. Harmoni. Harmoni sampun, Pak. J, masih ada si Podang, Gedung Wolu atau Patung Singo? Gedung Wolu. Gedung Wolu. Penguatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM. Nomor 4, A atau B, Bapak amplopnya yang mau dipilih? A. A, oke, baik. 4A. Kita buka bersama. Subtema penguatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM. Usaha menengah kecil dan mikro atau UMKM di Kota Pasuruan merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi kota. Terlebih karakteristiknya yang padat karya. UMKM yang dominan di Kota Pasuruan meliputi usaha mebel, usaha makanan dan minuman, usaha kerajinan dan konveksi. Namun UMKM tersebut masih stagnan dan sulit naik kelas. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan paslon lakukan
dalam menaikkan kelas UMKM secara inovatif di Kota Pasuruan. Kami persilakan 2 menit 30 detik untuk calon wakil wali kota menjawab. Silakan. Terima kasih. Strategi yang kami tawarkan berkaitan dengan persoalan UMKM yang ada di Kota Pasuruan, lagi-lagi kita tentu menggunakan teori pentahelik. Tentu kolaborasi antara pemerintah daerah, kemudian masyarakat, pelaku usaha, ini tentu harus sama-sama dalam rangka melahirkan sebuah program-program agar produk unggulan yang ada di Kota Pasuruan, dalam hal ini ada mebel, ada logam, ini adalah salah satu produk yang menjadi kebanggaan yang ada di Kota Pasuruan. Memang hari ini masyarakat persoalan program mebel ini memang tidak bisa turun-menurun karena digitalisasi. Masyarakat Kota Pasuruan hari ini memang pemerintah masih belum hadir dari sisi penguatan SDM-nya. Memang banyak masyarakat Kota Pasuruan yang punya usaha mebel, tapi mereka masih belum didampingi sama pemerintah daerah. Sehingga di sini menurut kami adalah pemerintah daerah harus hadir memberikan sebuah program pendampingan agar kesinambungan SDM ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bagaimanapun pemerintah daerah sebagai penyedia, regulator, masyarakat selaku yang punya usaha, wabil khusus UMKM baik di logam dan mebel, ini sangatlah membutuhkan. Hari ini pemerintah Kota Pasuruan masih belum sampai berpikir tentang visi dagang produk yang ada di Kota Pasuruan. Ini sangatlah ke depan ketika kami bersama Mas Adisa akan tawarkan bagaimana kolaborasi ini bisa diwujudkan dalam sebuah program sehingga input, output, dan outcome-nya ini bisa dirasakan oleh pelaku usaha yang ada di Kota Pasuruan. Tentu ini karena masyarakat Kota Pasuruan juga dari sisi pengangguran masih banyak, konsepnya adalah pakai pemberdayaan. Kita tidak pakai alih teknologi agar masyarakat bersama-sama bisa bekerja dan skillnya nanti akan didampingi oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini ada OPD teknis yang membuat program itu, ada Disperindak, ada Dinas Koperasi, kemudian ada perizinan yang membantu perizinan. Tentu inilah sangat baik. Ini akan menjadi menghidupkan UMKM yang ada di Kota Pasuruan. Mungkin ini dari saya, matur nuwun. Ya, waktu habis, kami persilakan calon wali kota melengkapi dalam waktu 1 menit. Kata kuncinya adalah inovasi dan penyusunan strategi. Tidak bisa dipungkiri UMKM di Kota Pasuruan, baik itu mebel, logam maupun sektor craft, mereka adalah bukan generasi pertama. Mereka adalah generasi ketiga yang secara keahlian adalah sudah mahir. Sehingga penting bagi kita adalah menyusun strategi. Inovasinya tentu tidak bisa dipungkiri, sekarang harus dengan strategi digitalisasi. Karena jangkauan pasarnya agar lebih luas. Tapi strategi yang kedua adalah bagaimana juga pengembangan kualitas SDM kita. Karena ini menjadi tantangan publik kita. Ketika pada konteks pasar, maka pasar yang akan menentukan produk-produk kita. Maka SDM kita juga terus ditingkatkan untuk menguatkan produk-produknya. Yang tidak kalah penting adalah menerapkan teknologi tepat guna sehingga biaya operasionalnya lebih murah dan juga yang tidak kalah penting juga adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan juga memperkuat sarana prasarana di tingkatan kelurahan sehingga ada desentralisasi sektor UMKM sehingga fokus. Waktu habis, terima kasih. Ya, kita masih pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan. Kami persilahkan untuk memilih icon berikutnya. Sipodang. Baik, kita subtemanya adalah pelayanan dasar pendidikan. 1A atau B, Bapak? 1A atau B? B. B, oke baik. Saya ambil 1B. Pelayanan dasar pendidikan. Di Pasuruan cukup banyak berdiri lembaga pendidikan pesantren, baik tradisional maupun modern. Pesantren tradisional belakangan ini mulai ada yang menerapkan satuan pendidikan muadalah atau SPM atau pendidikan setara mulai tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat menengah atas bahkan sampai sekolah tingkat tinggi agama. Pertanyaannya, bagaimana upaya Paslon dalam mengembangkan pendidikan setara di lingkungan pesantren tradisional wilayah Kota Pasuruan?
Silakan 2 menit 30 detik sejak Anda berbicara. Terima kasih. Bicara mutu pendidikan yang ada di Kota Pasuruan. Hari ini masyarakat sudah tahu bahwa Pasuruan adalah kota santri. Salah satu kebijakan yang ke depan akan diambil oleh pemerintah daerah hari ini adalah bagaimana fokus kaitan dengan program pendidikan agama. Hari ini sudah ada kaitan peran pemerintah daerah urusan guru ngaji. Di Kota Pasuruan guru ngaji itu ada sekitar 2.300 sekian. Itu honornya diberikan sebagai apresiasi pemerintah daerah terhadap beliau-beliau yang mengajarkan agama. Ini akan sangat berdampak pada perilaku dan budaya yang ada di masyarakat Pasuruan sehingga kesalahan sosial juga akan meningkat. Itu dari sisi agama. Dari sisi regulasi, tentu pemerintah daerah memang dari pusat memang ada undang-undang pesantren, tapi sampai hari ini belum ada turunannya. Ke depan kita bersama DPR bersama pemerintah daerah akan merumuskan. Tentu ada perda yang akan mengatur secara teknis agar kesempatan kesetaraan pendidikan baik yang formal dan non formal ini tentu akan mendapatkan akses pendidikan yang sama. Karena bicara kaitan dengan akses pendidikan di Kota Pasuruan, memang kita ketahui bahwa berkaitan dengan fasilitas, bicara mutu pendidikan tidak hanya urusan guru SDM, kemudian sarpras, kemudian juga peran masyarakat. Hari ini kembali lagi Kota Pasuruan ke depan kata kuncinya harus berkolaborasi agar cita-cita yang berkaitan dengan mutu pendidikan yang ada di Kota Pasuruan ke depan akan semakin baik. Sehingga ketika tatanan itu sudah terwujud, kesetaraan dan konsep kaitan dengan pendidikan dasar, menengah sampai tingkat tinggi ini akan kita wujudkan bersama-sama antara DPRD dan eksekutif. Ini yang berkaitan sangat penting di Kota Pasuruan. Sehingga berkaitan dengan potret Kota Pasuruan adalah bagian dari kota santri, ini adalah menjadi karakter Kota Pasuruan. Sehingga Kota Pasuruan, jika masyarakat datang ke Kota Pasuruan, ini akan menjadi ekonomi baru. Di Kota Pasuruan hari ini ada sebuah pondok yang berkelas nasional, Bait Al-Hikmah. Mereka sudah ada boarding school, kemudian mekanismenya berkaitan dengan cara mengajarnya juga lebih modern. Ini adalah salah satu Waktu dari habis, Kota Pasuruan. Bapak, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat dilengkapi 1 menit sejak Anda berbicara. Investasi paling fundamental itu adalah pendidikan. Karena pendidikan adalah human resource investment, investasi sumber daya manusia. Negara-negara maju, daerah-daerah yang maju meletakkan fondasinya pada konteks pendidikan. Karena sejatinya pembangunan selain pembangunan infrastruktur yang tidak kalah penting adalah pembangunan sosial, pembangunan SDM-nya. Kota Pasuruan dikenal sebagai kota santri. Maka penting sekali bahwa ini menjadi dasar fondasi infrastruktur pendidikan tentu harus diwujudkan. Yang tidak kalah penting adalah kita pemerintah harus punya standar pelayanan minimal SPM dalam merumuskan kebijakan dan keberpihakan pendidikan. Kunci negara-negara maju atau daerah yang maju adalah pendidikan. Maka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan harus dimulai bagaimana kesejahteraan guru. Itu juga menjadi hal yang penting. Yang kedua adalah sistem yang memungkinkan siswa terapresiasi dalam konteks pendidikan. Waktu habis, terima kasih. Kami persilahkan kepada calon wakil wali kota. Ini ada satu pertanyaan terakhir, bisa disebutkan gambarnya untuk dimunculkan subtemanya? Patung singa. Patung singo. Pelayanan publik dan manajemen birokrasi. Baik, A atau B, Bapak, untuk nomor 5? A. Pelayanan publik dan manajemen birokrasi, 5A, saya buka. Pelayanan publik dan manajemen birokrasi. Kepuasan masyarakat terhadap layanan birokrasi secara fundamental ditopang oleh kualitas unggul aparat sipil negara atau ASN, diantaranya dalam hal profesionalitas kerja, kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta integritas. Namun, kebijakan peningkatan kapasitas SDM ASN yang sering kali terjadi hanya berorientasi pada program pendidikan dan pelatihan atau diklat disertai dengan ujian kompetensi. Ini terlihat dominan dalam data capaian indikator urusan kepegawaian Kota Pasuruan tahun 2019-2023. Jika ingin memperoleh capaian dalam peningkatan kualitas kerja ASN,
perlu instrumen indeks performa kunci atau KPI sebagai indikator capaian target kinerja ASN. Pertanyaannya, langkah komprehensif dan inovasi apa yang akan dilakukan oleh paslon untuk mewujudkan kapasitas ASN yang semakin mumpuni di Kota Pasuruan? Silakan 2 menit 30 detik sejak Anda berbicara. Terima kasih. Bicara kaitan dengan ASN yang ada di Kota Pasuruan, memang kita semua sudah tahu bahwa nilai sakit yang ada di Kota Pasuruan makin tahun makin baik. Tapi hal itu tidak cukup. Karena bicara peningkatan SDM berkaitan dengan kekuatan anggaran di Kota Pasuruan sebenarnya sudah besar. Namun demikian, ini perlu semangat bareng-bareng agar semua program nanti yang akan ditelurkan oleh pemerintah daerah ini benar-benar dari proses eksekusinya harus benar-benar kuat. Karena apa? Jika kita semuanya pelaku yang ada di Kota Pasuruan, wabil khusus antara pemerintah daerah dan semua jajaran yang baik di bawah, di atas ini kalau tidak sama-sama satu pandangan, tentu mimpi itu tidak akan terwujud. Oleh sebab itu, misi kita ke depan bagaimana tidak hanya cukup proses bintek dan kegiatan pembekalan, tapi tentu kita perlu kerja lapangan agar supaya mereka program itu bisa terukur apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini. Memang hari ini Kota Pasuruan lebih bagus. Hari ini kita punya mall pelayanan publik. Tapi di situ tentu ke depan harus tetap kita tingkatkan. Karena layanan yang diharapkan di masyarakat tidak hanya urusan pendidikan dan kesehatan. Tentu bicara ekonomi juga harus lebih-lebih komprehensif. Tentu ini semua adalah kata kuncinya kolaborasi. Aturan yang disusun oleh dari pusat, provinsi dan daerah, kadang kita ini peran daerahnya juga kurang. Ini juga menjadi persoalan buat kita. Tentu kita bersama Mas Adi ke depan eksekutif dan legislatif, harapan kita harus mampu merumuskan kebijakan agar mendorong para ASN bisa bekerja dengan baik. Lebih-lebih hari ini dihadapkan pada persoalan digitalisasi. Kadang ASN itu diperintah kepala dinasnya, dia juga tidak bisa langsung bekerja. Tentu ini akan menjadi kita buatkan sebuah regulasi agar mereka juga tidak takut dengan pimpinan, tapi bagaimana mereka bersama-sama dengan kita bersatu keluarga, bahwa beban pembangunan di Kota Pasuruan adalah milik kita semua. Kita bersama kepala daerah, kepala dinas itu adalah bagian dari salah satu. Tentu yang menjadi ini adalah menjadi mimpi kita semua. Kata kuncinya kolaborasi, program dijalankan, eksekusi di lapangan harus tetap Terima semangat. Terima kasih Bapak, waktu habis. Silahkan dilengkapi dalam waktu 1 menit sejak Anda berbicara. Capacity building atau peningkatan kapasitas menjadi sesuatu yang niscaya ketika hari ini birokrasi dihadapkan pada ekspektasi publik yang begitu tinggi. Maka hari ini birokrasi harus bertransformasi dalam konteks layanannya. Alhamdulillah di Kota Pasuruan hari ini SPBE Kota Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang nilainya 2,73, di tahun 2023 naik menjadi 3,62 yang dalam kategori baik. Ini penting sekali bagi kita, birokrasi bukan tumpukan kertas, tapi harus berdampak. Untuk itu, maka kita Kota Pasuruan sedang menuju Smart City, yang di dalamnya adalah salah satu pilar dalam 6 pilar Smart City adalah Smart Government. Sehingga pelayanan publik harus digital, manajemen birokrasi harus efisien, dan yang tidak kalah penting, kebijakan publik yang efisien. Sehingga birokrasi adalah birokrasi yang berdampak bagi kebijakan masyarakat. Ini yang penting bagi kita. Waktu habis, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1 dan sejumlah pertanyaan dari para panelis telah dijawab. Terima kasih untuk panelis yang telah merumuskan pertanyaan. Kita akan masuk dalam segmen berikutnya, di mana nanti di segmen berikutnya pasangan calon akan menjawab partisipasi masyarakat atau pertanyaan dari masyarakat dalam bentuk video. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Halo Rek, sudah siap ambil bagian dalam membangun masa depan bangsa? Tanggal 27 November nanti akan ada Pilkada serentak tahun 2024.
Tahu gak sih, suara kita bisa membuat perubahan besar loh. Pilkada adalah kesempatan bagi kita untuk menentukan arah masa depan Kota Pasuruan. Setiap suara yang kita berikan sangat berarti. Tapi sayangnya masih ada yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya atau sering disebut sebagai golput. Berdasarkan data terbaru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), wilayah Jawa Timur memiliki potensi angka golput sekitar 16% pada Pilkada 2024 kali ini. Golput atau golongan putih merupakan istilah bagi mereka yang memiliki hak pilih namun memutuskan untuk tidak memilih. Alasannya beragam, mulai dari ketidakpercayaannya terhadap kandidat hingga keyakinan bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan. Padahal, dengan golput kita sebenarnya memberikan ruang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan suara kita. Bahkan, kita membiarkan orang lain menentukan masa depan kita. Sementara, masa depan itu ada di tangan kita sendiri. Dengan menggunakan hak pilih, kita turut serta membangun masa depan Kota Pasuruan. Setiap suara itu penting. Kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Maka dari itu, jangan sia-siakan hak suara kita. Mari kita tunjukkan bahwa generasi kita juga peduli dengan masa depan Kota Pasuruan. Pemilih cerdas, bermartabat. Bersama dengan kami dalam debat publik pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan 2024. Saya boleh minta aplausnya sekali lagi untuk semangat pada malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam segmen keempat, di mana dalam segmen ini pasangan calon akan memilih terlebih dahulu icon yang akan dipilih, nanti ada subtemanya, kemudian nanti akan muncul pertanyaan atau partisipasi dari masyarakat dalam bentuk video. Dan nanti akan dijawab. Untuk segmen kali ini yang menjawab adalah calon wali kota dengan durasi menjawab 2 menit. Kemudian calon wakil wali kota dapat melengkapi dengan durasi 1 menit. Begitu, baik, kita akan mulai saja. Silahkan calon wali kota untuk memilih terlebih dahulu ikon mana yang akan dipilih. Ini adalah ikon-ikon dari tempat ibadah di Kota Pasuruan. Masjid Jami. Masjid Jami. J, subtemanya. Monggo. Yang kurang hanya sedikit, yaitu masalah kayak pendaftaran yang agak mahal, karena tidak semua orang di Pasuruan ini bisa atau mempunyai dana. Itu semua warga Pasuruan bisa bersekolah semua, dan pendaftaran gratis, atau masalah kayak buku-buku itu lebih ringan, dapat bantuan semua. Terus biaya siswa untuk warga yang berprestasi ya. Kalau untuk program bantuan pendidikan itu sebenarnya wajib ya, untuk anak yang berprestasi bisa diadakan beasiswa sampai ke jenjang tinggi kuliah S1 atau S2 gitu. Ya, subtema pelayanan dasar pendidikan, silakan untuk dijawab dalam waktu 2 menit sejak Anda berbicara. Terima kasih. Pendidikan sebagaimana tadi disampaikan adalah menjadi hal yang fundamental. Dan ini adalah mandatory spending, bahwa daerah harus mengalokasikan anggarannya. Minimal adalah 20% dari anggaran di pemerintahan daerah. Hal yang terpenting selama ini di konteks pendidikan, alokasi anggaran kita, itu baik dari pemerintah pusat sudah ada BOS, dan di daerah sudah ada BOSDA, yang tentu peruntukannya berbeda. Tapi sisi pentingnya adalah bagaimana memang kualitas pendidikan ini ada pendidikan yang inklusif, memungkinkan bahwa mereka-mereka yang berprestasi itu diberikan ruang yang lebih dan pemerintah hadir di dalamnya. Tentu hadir dengan kebijakan yang memungkinkan siswa-siswa yang berprestasi itu adalah didukung dengan tentu kebijakan pemerintah yang memungkinkan mereka untuk diberikan beasiswa dan sebagainya. Itu menjadi harapan kita, dan memang ini akan menjadi program kita ke depan, bagaimana siswa yang tidak mampu tapi berprestasi, maka negara atau pemerintah harus hadir dengan program-program beasiswa. Tentu program beasiswa, kalau bicara tentang anggaran pemerintah daerah,
kita akan melihat sejauh mana kapasitas fiskal kita. Karena dengan kapasitas fiskal kita di Kota Pasuruan yang hari ini boleh dikatakan belum mandiri, maka kita harus merumuskan semua kebijakannya, semuanya tersentuh dengan anggaran yang kita miliki. Tapi kita ingin memberikan juga dukungan sebagai sebuah support system. Nanti ke depan kita kepingin ada sebuah lembaga yang itu memungkinkan bisa membangun jejaring untuk mencarikan beasiswa. Banyak sekali program beasiswa pemerintah pusat hari ini yang dimungkinkan bagaimana pemerintah daerah bisa menjembatani dengan pendekatan program yang memungkinkan kolaborasi dengan pemerintah pusat atau juga dengan stakeholder lainnya. Ini sangat banyak sekali, tinggal pemerintah harus inovatif. Waktu habis, terima kasih. Silakan dilengkapi 1 menit sejak Anda berbicara. Terima kasih. Alhamdulillah, kekuatan APBD Kota Pasuruan berkaitan dengan pendidikan sudah sesuai dengan undang-undang, lebih dari 20%. Namun di lapangan kita perlu lagi-lagi kita harus kolaborasi. Kami hanya menyontohkan ada salah satu SD di Kota Pasuruan, dia itu berprestasi dari kaitan dengan seperti basket, panahan. Tentu ini bagaimana kolaborasi anggaran yang ada di Disparpora ini nanti bisa mensupport. Karena di Dinas Pendidikan anggaran tersebut kadang tidak cukup. Nah tentu ini lagi-lagi kolaborasi dan bagaimana merumuskan bersama pemerintah daerah Kota Pasuruan dan DPRD ini harus kolaborasi. Hari ini Disparpora hari ini hanya bersama KONI. Tapi ke depan kita harus kolaborasi agar prestasi tadi benar-benar didukung oleh pemerintah daerah. Karena anggarannya sudah ada, tinggal kebijakan kepala daerah aja. Waktu habis, terima kasih. Kita masih punya 1 kali lagi kesempatan untuk calon wali kota memilih pertanyaan dari masyarakat melalui icon di layar, silakan. Kelenteng. Kelenteng, kita lihat VT-nya langsung. Saya mewakili warga Kelurahan Panggung-Rejo terkait masalah pelayanan PDAM, khususnya air bersih. Itu sangat kurang. Kebijakan apa untuk Kelurahan Panggung-Rejo ini, Pak? Khususnya terkait air bersih, apa dikasih tandon, gimana gitu loh. Baik, ini subtema pelayanan publik dan manajemen birokrasi. 2 menit sejak Anda berbicara, silakan. Air bersih menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar. Hari ini di Kota Pasuruan kita dalam penanganan air bersih itu kita punya BUMD, yaitu PDAM Tirta Umbulan. Tentu BUMD ini adalah satu sisi adalah bagaimana juga mencari keuntungan. Tapi sisi yang lain yang tidak kalah penting adalah memberikan layanan publik. Karena BUMD hadir sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Kota Pasuruan ini menjadi persoalan yang cukup pelik. Padahal sumber airnya adalah dari umbulan. Sumber air yang selama ini bukan hanya mengalir di Kota Pasuruan, tapi kota-kota lainnya, bahkan sampai Surabaya. Ini yang perlu dilakukan utamanya adalah bagaimana di internal PDAM itu harus ada penguatan kapasitas SDM-nya, termasuk bagaimana tata kelolanya. Hari ini tidak bisa dipungkiri banyak pada sisi teknisnya, banyak pipa-pipa yang lama. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri juga bahwa hari ini di Kota Pasuruan pelanggan PDAM ada 30.000. Tapi yang aktif cuma 21.000 karena tidak bisa memberikan pelayanan dasar bagi air bersih. Tantangan kita dengan hari ini manajemen baru di PDAM adalah segera pertama merubah mindset birokrasi di PDAM sehingga semua harus akuntabel dalam bekerja. Yang kedua, infrastrukturnya, teknisnya harus dipastikan bahwa jejaring PDAM semua mengalir. 30.000 pelanggan itu harus dipastikan mendapatkan layanan air bersih. Ke depan, maka tidak ada pilihan lain ketika nanti manajemen dan tata kelola PDAM tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, maka kepala daerah akan mengambil sikap tegas terkait dengan bagaimana manajemen di PDAM. Waktu habis, kami persilakan calon wakil wali kota untuk melengkapi 1 menit sejak Anda berbicara. Air bersih di Kota Pasuruan memang menjadi isu masyarakat Kota Pasuruan. Tentu ini adalah sangatlah penting.
Kita tidak bisa hanya satu sisi menyalahkan BUMD yang kita miliki. Tentu dari sisi internal BUMD kita harus melakukan percepatan layanan. Masyarakat juga begitu, nggak boleh. Kadang kami masih melihat di Kota Pasuruan karena masyarakat mungkin perlu disosialisasi. Karena kami masih melihat kadang masyarakat menggunakan mesin pompa. Yang namanya diameter pipa itu semua ada perhitungan. Belum lagi hari ini ada persoalan kekurangan sumber air. Ada penurunan debit. Tentu sangatlah berpengaruh. Kota Pasuruan memang ada privilege dari perjanjian dengan perusahaan air di provinsi. Tapi ini masih belum mampu menjawab. Tentu ini semua butuh kolaborasi. Lagi-lagi kami mengajak semua masyarakat harus tahu posisinya. Terima kasih, waktu habis Bapak. Nanti bisa dilanjutkan kembali. Untuk pendalaman visi misi dengan menjawab pertanyaan dari masyarakat sudah dilewati di segmen kali ini. Dan di segmen berikutnya nanti akan giliran calon wakil wali kota yang menjawab terlebih dahulu dan calon wali kotanya akan melengkapi. Pemirsa jangan kemana-mana. Untuk debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan 2024 kembali sesaat lagi. Letnan Kolonel Arhanud Noreska, saya ingin mengajak warga Kota Pasuruan untuk ikut sukses melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan tahun 2024. Datangilah ke TPS pada hari Rabu tanggal 27 November Pilgub Jatim seneng bareng Pilkada Kota Pasuruan, pemilih cerdas bermartabat. Saya Douglas Pamino Nainggolan. Ayo masyarakat Kota Pasuruan, sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Pasuruan tahun 2024. Datang ke TPS pada hari Rabu 27 November 2024. Pilgub Jatim seneng bareng Pilkada Kota Pasuruan, pemilih cerdas bermartabat. Saya Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Musisi Suara SIK Emikom mengajak kepada masyarakat Kota Pasuruan untuk sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Pasuruan tahun 2024. Ayo datang ke TPS di hari Rabu tanggal 27 November 2024. Pilgub Jatim seneng bareng Pilkada Kota Pasuruan, pemilih cerdas bermartabat. Saya Douglas Pamino Nainggolan. Ayo masyarakat Kota Pasuruan, sukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Pasuruan tahun 2024. Datang ke TPS pada hari Rabu 27 November 2024. Pilgub Jatim seneng bareng Pilkada Kota Pasuruan, pemilih cerdas bermartabat. Khususnya warga Kota Pasuruan masih mengikuti debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan 2024 dan di segmen kali ini masih menjawab pertanyaan atau partisipasi dari masyarakat sebagai aspirasi dan kali ini yang menjawab adalah calon wakil wali kota dalam durasi 2 menit dan calon wali kota dapat melengkapi dalam 1 menit sejak berbicara. Kami persilakan untuk bisa memilih calon wakil wali kota, memilih icon mana yang akan dipilih. Silakan Bapak. Pura. Kami persilakan, inilah Fiti dari masyarakat. Jadi untuk kasus bullying di kota ini sudah cukup marak dan itu terjadi beberapa yang lalu, tidak lama. Nah itu terjadi pada anak sekolah, masih pelajar. Tapi itu nanti juga bisa terjadi pada di lingkungan masyarakat atau terjadi di lingkungan mahasiswa. Nah, dari masalah tersebut, problematika tersebut, bagaimana bisa mengurangi atau
meniadakan pembulian itu agar tidak terulang kembali. Baik, dengan subtema hukum dan kebijakan publik. Silakan. Terima kasih. Berkaitan dengan bullying yang ada di Kota Pasuruan, baru-baru ini di Kota Pasuruan terjadi. Tentu kebijakan pemerintah daerah ke depan harus mampu menjamin agar masyarakat yang melakukan hal-hal begitu harus ada punishment. Memang kita tidak pungkiri bahwa di era digitalisasi yang mereduksi cara pandang masyarakat seakan-akan melakukan bullying itu hal yang lumrah. Tentu hari ini pemerintah daerah harus hadir, harus mampu menyusun konsep regulasi agar mereka-mereka yang melakukan begitu harus benar-benar dilakukan punishment. Agar ke depan masyarakat Pasuruan agar supaya juga lebih keras lagi pemerintah daerah melakukan sosialisasi kaitan dengan itu. Memang di Kota Pasuruan bicara kenakalan remaja baik di tingkat SD, di tingkat SMP, bahkan juga SMA. Ini Kota Pasuruan, pemerintah daerah ke depan harus benar-benar wabil khusus Forkopimda bersama seluruh jajarannya. Mari kita bareng-bareng agar Kota Pasuruan, adik-adik pelajar kita juga benar-benar nyaman, mereka merasa terlindungi. Tidak cukup hanya urusan peraturan daerah, tapi yang jauh lebih penting adalah peran orang tua. Bicara pendidikan tidak cukup lembaga pendidikan, orang tua sangatlah menentukan agar supaya anak didik kita tidak cukup hanya menerima dari sisi ilmu pengetahuan saja. Tentu yang sangat mendorong adalah peran-peran pesan orang tua agar mereka juga tidak masuk dalam pergaulan bebas, bullying dan sebagainya. Itu adalah salah satu larangan agama kita, khususnya agama Islam. Ke depan kita perlu membuat sebuah kebijakan local wisdom yang ada Kota Pasuruan agar hal-hal sedemikian itu tidak terjadi di Kota Pasuruan. Matur nuwun. Waktu habis, terima kasih. Silakan calon wali kota melengkapi 1 menit sejak Anda berbicara. Bullying menjadi salah satu fenomena akhir-akhir ini dan menjadi residu dalam dunia pendidikan kita. Tentu substansi prinsip pendidikan adalah meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Tapi ini justru paradok ketika pada aspek peningkatan kualitas SDM kita satu sisi mengalami peningkatan, tapi aspek karakter, aspek akhlak tidak seiring dengan itu. Maka hal seperti dua mata keping uang, maka pendidikan untuk meningkatkan kapasitas intelektual dengan pendidikan untuk menguatkan karakter, menguatkan tentang keimanan dan ketakwaan adalah menjadi penting. Kota Pasuruan adalah kota santri, maka fondasi yang mendasar adalah pendidikan harus berbasis akhlak. Sehingga ini yang penting, pendidikan bukan hanya mencerdaskan, tapi meletakkan sisi kemanusiaan kita, sehingga pemerintah harus merumuskan strategi bagi pendidikan akhlak. Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan calon wakil wali kota untuk kembali memilih ikon. Vihara, silakan. Unek-unek saya sih wirausaha buat anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda itu perlu pembinaan atau kayak tempat yang gimana ya, yang cocok lah. Maksudnya buat usaha kita atau angkringan atau apa, nah itu perlu pembinaan atau apa gitu. Banyak yang pingin kayak usaha sendiri atau buka kopian, contohnya kayak angkringan itu pasti kan pingin sih itu ya, perlunya untuk kedepannya ada tempat khusus lah maksudnya buat anak-anak muda sekarang gitu. Ya, untuk subtema penguatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat dan UMKM, silakan 2 menit sejak Anda berbicara. Terima kasih. Bicara penguatan SDM yang ada di Kota Pasuruan, pelaku usaha, memang anak-anak yang ada di Kota Pasuruan memang berkaitan dengan wirausaha, kadang minatnya memang masih rendah. Ketika kita tanya memang mengatakan kami tidak punya modal. Tentu kebijakan pemerintah daerah ke depan yang harus kita ambil adalah mereka harus terfasilitasi. Kita akan buatkan program pembinaan, training agar mereka juga tahu bagaimana mereka akan melakukan usaha. Sehingga dia punya semangat bahwa urusan berusaha itu tidak hanya ansi urusan modal. Tentu urusan modal pemerintah Kota Pasuruan
punya BUMD, lembaga keuangan BPR. Namun ini tentu pemerintah daerah harus lebih masif menyampaikan ke masyarakat agar persoalan modal ini bisa terjawab dengan lembaga keuangan. Tapi tidak hanya itu saja, semangat dari anak-anak muda kita tidak hanya cukup berimprovisasi kepingin jualan berwirausaha, tapi yang jauh lebih penting adalah memantapkan pengetahuan dan strategi bagaimana dia bisa berusaha. Ini penting. Dari sisi kebijakan pemerintah daerah, jika diperlukan kita buatkan regulasi. Mereka kita wadai, kita datangkan, kita berkolaborasi dengan universitas terkait yang ada di Kota Pasuruan, mungkin lebih dari di Kota Pasuruan ada ITS, ada UNER, mereka agar mampu mendampingi dan mendidik. Kelak mereka kalau mampu dia akan mandiri ekonominya ke depan, dia juga akan memberikan warna baru bahwa Kota Pasuruan tidak hanya urusan NIB aja yang banyak, tapi benar-benar kaula muda kita mau berwirausaha sehingga itu berkontribusi menurunkan pengangguran di Kota Pasuruan. Karena bicara pengangguran tidak hanya urusan yang sifatnya dengan perusahaan, tapi ini peran pemerintah daerah sangat penting. Ya, waktu habis, silahkan dilanjutkan atau dilengkapi oleh calon wali kota. 1 menit sejak Anda berbicara. TPT Kota Pasuruan, tingkat pengangguran terbuka Kota Pasuruan alhamdulillah mengalami penurunan. Tapi itu adalah secara kuantitatif. Tapi kita melihat bahwa pengangguran menjadi fenomena dan juga menjadi salah satu isu yang penting untuk kita tangani. Dan pengangguran ini tidak hanya pada tingkat pengangguran terbuka, juga pada tingkat pengangguran di sektor formal, tapi juga non formal. Maka ini harus dimulai sekali lagi dari konteks pendidikan. Harapan kita tentu pendidikan kita juga harus dengan mencoba melakukan pendidikan berbasis vokasi, sehingga sejak awal para lulusan itu punya keterampilan sehingga bisa diserap di tenaga kerja dan sebagainya. Yang kedua, ini juga harus berkelindan dengan alhamdulillah hari ini iklim investasi kita di Kota Pasuruan kita prioritaskan untuk yang padat karya sehingga menyerap tenaga kerja Kota Pasuruan, dan itu menjadi salah satu klausul penting ketika ada investasi yang padat karya, prioritas adalah warga Kota Pasuruan. Ini menjadi kata kunci sehingga tingkat pengangguran kita semakin menurun ke depannya. Habis, terima kasih. Sekali lagi kita berikan aplaus karena untuk pendalaman visi misi baik dari pertanyaan panelis ataupun pertanyaan masyarakat telah dilewati oleh pasangan calon. Dan sesaat lagi kita masih punya satu segmen terakhir di mana pasangan calon akan memberikan closing statement sebagai rangkuman dari visi misi yang telah disampaikan dalam tema strategi dan inovasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan Kota Pasuruan yang berkeadilan. Kami kembali sesaat lagi.
Anda masih tetap bersama dengan kami dalam debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pasuruan 2024. Dan tidak terasa kita masuk dalam sesi terakhir menjadi puncak dalam debat publik kali ini, di mana pasangan calon akan memberikan closing statementnya sebagai rangkuman dari paparan visi misi yang telah dijalankan dari sejak sesi awal tadi. Dan untuk closing statement, baik dari calon wali kota ataupun calon wakil wali kota memiliki total durasi adalah 2 menit yang dihitung dari sejak Anda berbicara. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1. Pembangunan adalah langkah komprehensif sehingga tentu semua harus berjalan holistik. Satu sisi pemerintah hadir harus hadir dengan kebijakannya yang memang benar-benar berpihak dan berdampak kepada masyarakat. Yang kedua, kami pastikan ketika kami nanti beri amanah, kami bukan hanya hadir dalam kebijakan yang berdampak kepada masyarakat, tapi kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga kami mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Sehingga perencanaan pembangunan itu tidak hanya top down, tapi bottom up sehingga berkelindan dengan upaya-upaya perencanaan pembangunan Kota Pasuruan yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal yang terpenting tentu narasi pembangunan itu adalah perbaikan dan keberlanjutan. Selama ini sudah banyak capaian-capaian pembangunan di Kota Pasuruan, tapi tidak sedikit juga yang masih menjadi PR bagi Kota Pasuruan. Kota Pasuruan dikenal sebagai kota santri, maka ini adalah kearifan lokal yang menjadi modal sosial penting dengan potensi-potensi yang kita miliki, maka Kota Pasuruan harus punya diferensiasi di dalamnya. Kita punya potensi wisata religius dan sebagainya. Untuk itu tentu kami ingin mendorong potensi-potensi lokal ini menjadi potensi yang berdaya saing, yang maju, harmonis dan berkelanjutan. Aktif dan harmoni kehidupannya, mandiri ekonominya, guyup warganya dan indah kotanya. Ini menjadi cita-cita semua warga Kota Pasuruan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak warga Kota Pasuruan guyup rukun menjadi modal sosial agar keberlanjutan pembangunan yang ada di Kota Pasuruan akan lebih baik menuju Pasuruan yang lebih baik. Matur nuwun. 7 detik tersisa. Tinggal berapa detik? Baik, terima kasih sekali lagi kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1 yang telah menyelesaikan sesi debat publik. Kali ini baik dari sesi awal sampai dengan akhir, closing statement juga sudah diberikan dan mudah-mudahan menjadi referensi masyarakat untuk nanti memilih di tanggal 27 November 2024. Hadirin, inilah pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Pasuruan nomor urut 1, Adi Wibowo STP MSI dan Haji Muhammad Nawawi Eskom MM. Dan pasangan calon nomor urut 2 kotak tidak bergambar. Sebagai penutup saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk berada di tengah. Saya undang Ketua KPU beserta Komisioner KPU Kota Pasuruan dan juga para panelis untuk turut bergabung bersama dengan kami di stage. Sebagai penutup silakan bersalaman dan menunjukkan bahwa Pilkada Kota Pasuruan berlangsung dengan damai, fair dan tentu saja dilandasi dengan kesadaran untuk siap menang dan juga siap kalah. Terima kasih masyarakat. Sekali lagi untuk Kota Pasuruan jangan lupa salurkan hak suara Anda 27 November 2024 untuk calon pemimpin yang akan memimpin Kota Pasuruan di periode berikutnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Agnes pamit, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.